Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau setting mesin kopi espresso yang ada di depan aku, yaitu Lelit Victoria PL91T. Nah, di sini mau langsung aku nyalain aja, tekan tombol on. Nah, ini sebenarnya habis aku pakai tadi untuk bikin kopi. Nah, ini udah oke, berarti dia udah ready. Udah ready, kemudian aku mau setting untuk yang brewingnya dulu. Untuk yang membuat espressonya aku setting dulu. Di sini bisa kamu tekan tombol minus aja. Nah, udah ada tandanya kayak gini. Ini bisa kamu tambahin dan kamu kurangin. Biasanya sih kalau untuk membuat espresso itu di kisaran 90 derajat Celcius sampai 96 derajat Celcius. Nah, kalau aku sendiri di sini aku tidak pernah lebih dari 96 derajat Celcius karena rasanya nanti akan lebih pahit dibanding biasanya gitu. Mentok di 95 atau 94. Aku biasanya gitu. Ntar ulang. Nah, udah. Kalau kamu mau ke tombol lainnya, pencet yang minus lagi. Nah, ini tandanya steam. Untuk steam, ini bisa kamu langsung setting aja, bisa ditambahin, bisa dikurangin juga. Nah, kalau untuk steam sendiri, aku juga di 135 dan mentok ada di 140. Dan kemudian, yang terakhir, ini untuk air panasnya. Nah, untuk air panasnya ini di suhu 95 derajat Celcius juga. Nah, kalau kamu di sini bingung untuk air panasnya itu keluar dari mana, ini dari steamnya sini. Jadi gini. Ini kalau kamu brewing, ntar aku contohin kamu. Nah, tombol brewingnya. Kemudian untuk kamu mau steam, mulai steam, kamu tekan yang tombol untuk steamnya. Nah, ini tunggu juga sampai dia ada tulisannya oke. Kalau tulisannya udah oke, berarti dia udah ready buat digunain. Suhunya juga udah stabil gitu, sesuai apa yang kamu mau juga. Nanti sampai dia 135 derajat Celcius. Nah, ini kedengeran airnya seperti lagi dimasak gitu. Kalau udah pas, baru nanti oke, baru bisa langsung kita pakai. Ini tunggu sampai dia ada tulisan oke-nya, baru dimulai untuk steam. Kalau belum ada oke-nya, kamu mulai untuk steam, buang airnya terlalu banyak. Tuh. Buang air terus. Jadi nunggu sampai dia ready, baru kamu buang airnya sedikit, baru dia keluar asap. Kalau kamu mau lihat tekanan barnya, ini juga ada di sini. Nah, ini udah oke, berarti udah ready. Untuk suhunya udah sesuai apa yang kamu mau. Ini tinggal dibuang aja untuk airnya sedikit, baru dia keluar asap. Kayak gini, matiin, baru kamu mulai untuk steam susunya. Nah, kalau kamu mau kembali ke tombol yang lain, itu bisa pencet ulang yang ini. Dia langsung kembali nanti ke tombol yang untuk brew. Tuh, untuk brewing coffee. Nunggu dia mati. Udah mati, berarti yang lainnya juga udah ready untuk dipakai. Nah, ini untuk air panasnya. Untuk air panasnya kan di sini nggak ada untuk air panas ya. Jadi kamu keluarin air panasnya ini dari steamnya, steam susunya. Kayak gini. Tuh. Nah, sekarang aku mau langsung contohin aja membuat espressonya dulu dan baru aku steam susunya. Yang pertama aku mau membuat espressonya dulu dengan 2 suhu. Yang pertama di suhu 93 derajat Celcius, 93 derajat Celcius yang jarang banget aku pakai, dan yang kedua di 95 derajat Celcius. Menurut aku lebih enak rasanya di 95 derajat Celcius. Nanti aku contohin langsung aja. Nah, untuk awal di sini untuk kopinya sama, aku menggunakan 20 gram juga. Oke, lebih dikit nggak apa-apa. Untuk gilingannya aku menggunakan di nomor 1 di grinder aku. Jadi gilingan halus. Udah pas 20 gram. Ini mau langsung aku ratain, terus aku temping aja. Nggak usah terlalu kenceng.
Nah, ini aku setting dulu di suhu 93 derajat Celcius yang mau aku pakai. Ini tinggal, nah 93. Ntar nunggu sebentar. Nah, ini udah oke. Jadi mau langsung aku flash saja. Ini di suhu 93 derajat Celcius ya. Dan langsung bikin double ristretto-nya. Aku bikin ristretto juga sama. Nah, ini dia awalnya emang agak gelap, tapi lama-kelamaan nanti dia terlalu muda menurut aku ya, dan rasanya itu lebih kompleks di suhu 95 derajat Celcius. Nah, ini double ristretto yang menggunakan 93 derajat Celcius. Sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman kalau dibikin cappuccino menurut aku lebih enak di 95 derajat Celcius. Apalagi kalau kamu menggunakan pure Arabica untuk kopinya. Kalau untuk menggunakan blend masih oke lah di 93 derajat Celcius menurut aku. Tapi kalau pakai Arabica aku sih lebih rekomen ke 95 derajat Celcius. Aku taruh sini. Nah, untuk yang kedua, di sini aku mau membuat di 95 derajat Celcius. Nah, ini aku langsung setting aja di 95 derajat Celcius. Jadi sama minus, habis itu aku tambah sampai 95 derajat Celcius. Udah oke. Di sini langsung mau aku timbang untuk biji kopinya, sama juga 20 gram untuk pembuatan yang kedua. Nah, ini udah ready ya, jadi mau langsung aku timbang untuk bubuk kopinya aja. Ratain. Nah, ini udah aku temping, jadi langsung aku flash aja. Sama ya untuk hasilnya, 30 ml juga. Nah, beda kan hasilnya? Ini untuk hasilnya, untuk aromanya kalau menurut aku jauh lebih terasa. Bahkan saat ini mulai keluar untuk ristretto-nya. Tapi yang tadi nggak terlalu berasa gitu. Dan ini juga kelihatan warnanya dia sedikit lebih gelap. Jadi menurut aku lebih kompleks meskipun bedanya nggak terlalu jauh. Jadi pas dicampur dengan susu lumayan lah untuk rasanya. Nah, sebisa mungkin usahakan jangan terlalu panas untuk suhunya, karena kalau terlalu panas bakalan terlalu gelap untuk warnanya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk flavornya juga dia lebih cepet hilang gitu, jadi lebih dominan ke pahit, dan dia kremanya nggak bertahan begitu lama. Itu pengalaman aku ya, jadi bisa kamu pelajari sendiri di rumah atau mau coba sendiri di rumah boleh. Nah, sekarang untuk pembuatan yang ketiga, ini sekalian aku mau steam susunya. Untuk suhunya, di sini udah 95 derajat Celcius seperti biasanya aku pakai. Ini beda kan untuk hasilnya. Jadi pembuatan kali ini itu menggunakan susu, jadinya cappuccino. Jadi sekalian aku tunjukin untuk steam susunya. Sama ya di sini untuk biji kopinya juga aku menggunakan 20 gram, jadi aku sama ratakan. Jadi biar nanti kamu lihat juga untuk hasilnya setelah jadi cappuccino dan juga steam susunya. Nah, ini udah 20 gram, aku ratain dan aku temping aja.
bersihin. Flash dulu mesin kopinya. Untuk hasilnya juga sama, aku timbang sebanyak 30 ml. Sebanyak 30 ml ya. Nah, kelihatan pas turun itu dia pelan, dan untuk warnanya juga menurut aku ini bagus banget kalau kamu campur dengan susu atau kamu bikin americano juga bisa. Dan ini jauh lebih kompleks untuk rasanya. Tergantung lagi sama kopi yang kamu pakai juga sebenarnya. Untuk suhunya bisa kamu seimbangin dengan kopi apa yang kamu pakai. Blendnya apa dengan apa, dan untuk rasa kopinya, basic kopinya itu apa. Kamu juga harus tahu dari situ gitu. Kemudian di sini langsung aku untuk steam aja. Jadi aktifin steam susunya. Tunggu sampai dia ready dulu, sampai dia ada oke, baru kita mulai steam. Seperti yang tadi aku bilang. Ini untuk warna double ristretto-nya. Nah, ini udah oke untuk steam susunya. Jadi tinggal buang airnya sebentar. Nah, kalau dia udah ngeluarin angin, matiin, baru kamu mulai steam susunya. Ini untuk awal sama ya, aku cari foam dulu. Karena ini kan hanya satu bolongan uap aja kan. Jadi harus cari foam dulu, terus halusin foamnya, baru kamu blend semuanya. Oke, udah cukup panas, matiin. Jangan lupa setelah dipakai, buang lagi biar nggak kesumbat. Nah, ini steam susunya udah ini kayak gini, jadi tinggal kamu tuangin ke kopinya aja langsung. Nah, ini hot cappuccino-nya udah jadi. Di sini aku mau jelasin sedikit untuk steamnya. Nah, untuk steamnya ini kalau kamu diemin terus gitu, nanti dia kembali ke tombol awal. Jadi pas kamu mau steam, kalau itu jaraknya cukup lama, kamu coba cek lagi di steamnya gitu. Takutnya dia udah kembali ke menu awal. Jadi untuk mengembalikan ke menu awal sama ya, kayak tadi aku jelasin, pencet, nah dia kembali lagi. Untuk settingnya juga sama gitu. Nah, ini kita harus tunggu lagi beberapa waktu baru dia akan stop di suhu yang kamu setting. Oh ya, satu lagi, sempat ada yang nanya, ini untuk mesin kopinya itu bisa bikin espresso sekalian steam susu nggak? Ini nggak bisa karena dia hanya punya single boiler aja, jadi brewing dan steam itu nggak bisa bebarengan, jadi satu-satu kamu brewing dulu baru steam susu. Ya kamu harus nunggu gitu sampai dia itu ready, dan sampai dia itu ready ya itu yang kunci utamanya, karena kalau nggak ready ya otomatis suhunya juga dia pasti kan lebih turun kan dibandingkan apa yang kamu butuhkan gitu. Oke, di sini mau langsung aku cobain untuk hot cappuccino-nya. Rempahnya berasa banget karena ini flavornya dia flavor rempah gitu, dan untuk warnanya, warna atasnya itu bukan warna yang gelap. Padahal aku dipakai di suhu 95 derajat Celcius gitu untuk membuat si double ristretto ini. Dan kalau membuat pakai suhu yang lebih rendah dari itu warnanya terlalu muda menurut aku. Untuk rasanya juga beda saat dicampur dengan susu, apalagi menggunakan ristretto. Kalau kamu menggunakan espresso sih mungkin bisa dikurangin lagi ya untuk suhunya, nggak masalah gitu. Jangan lupa juga untuk mengecek airnya saat kamu memakai mesinnya, karena gimana pun untuk airnya itu sangat ringkih lah kalau untuk mesin-mesin apapun. Jadi jangan sampai
airnya itu habis. Setiap kamu mau pakai, kamu harus cek dulu. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga kebantu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah!